Bab 71. Apakah ini memiliki gambar terbalik? Tanya Jia Yapeng. Tidak ada hal seperti itu. Wanita penjual itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Tidak ada gambar terbalik. Dia tidak tahu bagaimana harus berhenti. Tidak, keputusan ini tidak berhasil. Bos, aku bisa memberitahumu apa yang kamu butuhkan dan aku akan menemuimu, kata pramuniaga dengan wajah tertekan. Dengan care ini, saya ingin transmisi otomatis, dengan gambar mundur, sistem pintu dan jendela otomatis penuh, jarak sumbu roda lebar dan ruang besar di dalam mobil. Sebaiknya biarkan orang berbaring dan tidur. Ngomong-ngomong, saya juga butuh yang lengkap setelah mobil dan yok full elektrik yang dapat disetel secara otomatis. Kestabilan mobil sangat penting. Tidak mudah berjalan akhir-akhir ini, jadi saya menginginkan sistem suspensi terbaik. Sasis harus berat untuk memastikan stabilitas mobil. Selain itu, tingkat kegagalan mobil harus rendah. Saya tidak bisa memperbaiki mobil. Saya tidak ingin situasi mobil sering diperbaiki di tengah perjalanan. Dalam 100.000 kilometer terakhir, mobil itu sendiri yang menang tidak mengalami kegagalan besar karena masalah kualitas. Ngomong-ngomong, mobil itu harus kokoh dan menabrak orang lain. Bahkan jika menabrak truk, barisan belakang juga harus aman. Pokoknya, keselamatan saya adalah yang paling penting. Apakah saya tahu betapa berharganya hidup saya sekarang? Dan, Jia Yapeng banyak bergumam. Wanita penjual itu tertegun. Akhirnya, ZHU Kius Hui di satu sisi tidak bisa mendengarkan lagi. Memalukan. Apakah Anda memiliki S600? Jika demikian, belikan saja untuk bos kami. ZHU Kius Hui berkata dengan bersih. Apa yang kamu katakan? Si cantik tercengang. Saya bilang Mercedes-Benz Z600, Mercedes-Benz Z-Class, yang sering Anda sebut lari kepala harimau. ZHU Kius Hui sedikit tidak sabar. Waktu bos kami sangat mahal. Apakah Anda memilikinya atau tidak? Jika demikian, kami akan segera memesan, meskipun tidak. Ngomong-ngomong, waktu bos kami sangat berharga. Jika Anda tidak memiliki stok dan menunggu 2 atau 3 bulan untuk membeli barang dari luar negeri, lupakan saja. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukan stok S600 di begitu banyak toko mobil di Didu. Suara ZHU Kius Hui penuh dengan kebanggaan. Pramuniaga itu tiba-tiba menyadari bahwa dia ingin meminta instruksi dari bos. Setelah meminta Jia Yapeng untuk menunggu dengan sabar sebentar, dia bergegas ke kantor. Mercedes-Benz Z600, apa yang kamu lakukan dengan mobil ini? Jia Yapeng bertanya dengan rasa bersalah. Ketika dia membeli mobil itu, dia paling berani melihat mobil kelas C dan kelas A. Dia sama sekali tidak mengerti Mercedes-Benz Z600. Kamu baru saja mengatakan begitu banyak syarat dan persyaratan. Aku menghitung bahwa hanya Mercedes-Benz Z600 yang dapat memenuhi kebutuhanmu, jadi aku memintamu. Oh, Jia Yapeng mengangguk, lalu dengan hati-hati bertanya, apakah ini sangat mahal? Tidak mahal. Jika paket jatuh ke tanah, harganya 2,48 juta. Kurang dari 2,5 juta. Saya sudah menjual satu di tangan saya dan tahu harganya. ZHU Kius Hui tersenyum. 2,48 juta. Jia Yapeng menjilat lidahnya dan bergumam, tolong, cantik, bagaimana jika aku tidak mampu membelinya? Aku tahu kamu tidak mampu membelinya. ZHU Kius Hui tersenyum. Tapi mobil ini terlalu mahal. Seluruh Cina berjumlah kurang dari 100. Jika kamu ingin membelinya, kamu harus membelinya dari Jerman. Yang aku jual sudah menunggu setengah tahun. Jadi nanti, kalau dia bilang tidak ada barang untuk dipesan, kamu bilang tidak, lalu beli mobil saja. Kata ZHU Kius Hui sambil tersenyum. Kalau begitu jangan bilang aku mau S600. Ternak telah meledakannya untukku. Bukankah aku tidak punya wajah? Kata Jia Peng. Sial. Aku khawatir kamu tidak bisa turun dari panggung. ZHU Kius Hui memalingkan matanya dan berkata, kamu terlalu sombong. Kamu mengajukan begitu banyak syarat dan bahkan jika kamu menginginkan perlengkapan otomatis bersama. Apalagi yang kamu inginkan, kulkas mobil, kursi listrik, pintu dan jendela, gambar terbalik, kulkas mobil, dan persyaratan stabilitas dan keamanan yang sangat tinggi?
Tidak ada mobil yang dapat menemui Anda kecuali tiran lokal seperti S600. Kalau dia bilang tidak, kamu bilang tidak apa-apa. Beli Honda Accord langsung, atau tinggalkan saja dengan alasan ini. Anda menjanjikan saya 500 yuan sebagai biaya konsultan, tetapi karena Anda tidak membeli mobil Anda, saya akan menagih Anda setengahnya, 250 yuan. Kata ZHU Kius Hui. Uang bukan masalah, tapi bukankah kamu datang untuk melamarnya? Jika kamu membantuku seperti ini, bukankah pekerjaanmu akan sia-sia? Jia Yapeng bertanya dengan bingung. Jangan melamar, aku tidak akan bekerja di sini. ZHU Kius Hui menggelengkan kepalanya. Mengapa? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena komisi di sini pasti sangat rendah. ZHU Kius Hui menunjukkan ekspresi menghina. Bagaimana Anda tahu bahwa komisi di sini sangat rendah? Apakah mereka baru saja memberitahu Anda? Jia Yapeng bahkan lebih bingung. Karena harga mobil di sini terlalu murah. ZHU Kius Hui menghela nafas. Di tempat asal saya, senten mulai dari 200.000 dan 190.000 dijual di sini. Terlihat bahwa bos memeras keuntungan ke tingkat yang sangat rendah. Keuntungan bos rendah, dan berapa banyak komisi yang Anda harapkan dari mereka untuk diberikan penjual ini? Ya, Jia Yapeng terdiam sesaat. Tampaknya firma penjualan mobil bintang merah masih merupakan pedagang yang teliti. Tidak hemat biaya untuk membeli mobilnya di sini. Pak, kabar baik. Kabar baik. Tiba-tiba, si penjual yang baru saja berlari keluar kembali dengan gembira dan berkata sambil berlari, ada barang, tapi ada barang kok. Tahun lalu, seorang pelanggan memesan Mercedes-Benz Z600. Akibatnya, dia meminta uang muka tetapi tidak ambil mobilnya. Sudah melebihi batas waktu yang disepakati, jadi mobilnya bisa dijual normal. Asal bayar, kamu bisa ambil mobilnya dan berangkat sekarang. Jia Yapeng tenggelam dalam pikirannya. Bos, orang-orang sangat menyukai mobil ini, ayo beli. ZHU Kius Hui tiba-tiba tersenyum dan bersandar pada Jia Yapeng. Oke. Beli. Kecantikan memasuki pelukannya, dan Jia Yapeng tertegun. Bagus. Suamiku, aku mencintaimu. Resleting rok orang lain agak longgar. Pergi ke kamar mandi dan bantu seseorang menariknya. Kata ZHU Kius Hui di telinga Jia Yapeng. Saat dia berkata, dia menarik Jia Yapeng ke kamar mandi dan menatap wajah kaku penjual di sebelahnya. Sungguh pria dan wanita anjing yang tak tahu malu. Penjual itu memarahi di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia berpuas diri. Melihat si cantik sangat menyukainya, sang bos pun bertekad untuk membelinya. Bukankah dia bisa mendapatkan 5.000 yuan untuk pesanannya? Angka ini membuat kulit kepala orang mati rasa. Bab 72. Yah, tugasku sudah selesai. Berikan aku uang dan kita berpisah. Setelah menyelinap keluar dari pintu kecil di belakang toilet, ZHU Kius Hui menjangkau Jia Yapeng dan meminta uang secara langsung. Jangan khawatir tentang itu. Karena kamu tidak mendapatkan pekerjaan karena aku, apakah kamu punya ide? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Apalagi yang bisa kami lakukan? Terus mencari pekerjaan. ZHU Kius Hui mengangkat rambutnya, dan matahari baru saja bersinar. Itu sangat indah. Jia Yapeng sedikit terkejut. Sayangnya, Jia Yapeng adalah orang awam, dan dia juga tipe yang paling vulgar dan vulgar. Meskipun dia tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti orang cantik tidak menyukai sungai dan gunung, jika dia memegang wanita cantik sambil memegang sungai dan gunung, tidak akan ada masalah. Jadi Jia Yapeng berkata dengan tegas, jangan mencarinya, beri aku pekerjaan. Apa yang sedang Anda bicarakan? ZHU Kius Hui berhenti. Aku bilang kamu harus bekerja untukku. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu ingin bekerja untuk orang lain. Bagaimana kalau bekerja untukku? Kebetulan aku adalah sekretaris penuh waktu. Bantu aku. Aku sangat optimis tentangmu. Bos Jia. ZHU Kius Hui tiba-tiba menempelkannya, dengan lembut berbisik di telinga Jia Yapeng dengan suara penuh godaan, Bos Jia, apakah Anda menghargai kemampuan saya? Atau apakah Anda rakus akan tubuh saya? Bip. Suara lembut itu sepertinya melewati kepala Jia Yapeng seperti arus listrik, yang meremukkan Jia Yapeng. Namun,
Tetap penting untuk menjawab pertanyaan ZHU Kius Hui. 99% pria akan menjawab pertanyaan ini tanpa berpikir panjang dan secara naluriah langsung berpura-pura, tentu saja aku menghargai kemampuanmu. Namun, Jia Yapeng berbeda. Hidup 30 tahun kemudian, Jia Yapeng telah lama kehilangan kebiasaan menahan diri dan munafik dari pria berusia 90 tahun. Generasi mereka sudah lama melepaskan dan terbiasa dengan semua jenis orang yang berkulit hitam dan mengejek diri sendiri. Dan untuk banyak hal, mereka juga melihat lebih teliti. Orang-orang berusia 90 tahun secara naluriah akan menutupi pikiran kotor mereka saat ini, tetapi Jia Yapeng berbeda. Dia melihat esensi melalui fenomena. Karena ZHU Kius Hui akan bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa orang tidak bodoh dan tahu bahwa mereka adalah orang bejat. Jika mereka membuat jawaban serius saat ini, mereka akan mengurangi poin. Tentu saja. Jia Yapeng dengan lembut memprovokasi dagu ZHU Kius Hui, menunjukkan senyum dan godaan presiden yang sombong. Aku tidak hanya serakah untuk tubuhmu, tetapi juga serakah untuk hatimu. Kamu. Jawaban Jia Yapeng benar-benar memberi kekuatan. Sebelum ZHU Kius Hui mengajukan pertanyaan seperti itu kepada selusin pria Jia Yapeng, semua jawabannya adalah satu. ZHU Kius Hui kemudian bisa mengolok-olok orang-orang hebat itu sesuai dengan rutinitas mereka. Tetapi ketika Jia Yapeng menjawab bahwa dia rakus akan tubuhnya, ZHU Kius Hui tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Kamu murahan, kata ZHU Kius Hui akhirnya. Orang yang paling rendah hati tidak terkalahkan. Jia Yapeng tersenyum lebih bahagia. Gadis Kius Hui, jadilah sekretarisku. Aku sangat membutuhkanmu. Tunggu sampai kamu mampu membeli mobil tadi. ZHU Kius Hui merasa jalan lawannya terlalu dalam. Dia kewalahan. Dia segera bergegas ke pintu dan lari dengan sepatu hak tinggi. Saat Jia Yapeng menyusul, sebuah taksi berhenti. Kamu pergi, mobilku tidak menyambutmu. ZHU Kius Hui memelototi Jia Yapeng. Tidak apa-apa. Aku tidak naik bis. Aku belum memberikan gajimu. Jia Yapeng langsung menyerahkan 3 kakek Mao kepada ZHU Kius Hui melalui jendela, dan kemudian memberikan 100 kepada pengemudi. Dia menyuruh sopir taksi untuk mengirim ZHU Kius Hui pulang dengan selamat. Sopir itu langsung berterima kasih atas kebaikannya. Harganya cukup untuk mobil berjalan sepanjang hari. Orang kaya adalah tiran lokal. Oh, aku hanya punya 250 lagi. Jia Yapeng menghela nafas, lalu berbalik dan kembali ke toko penjualan mobil Hongsing. Berbaring di slot, anak laki-laki Anda mengganti senjatanya dan membuka S600. Beberapa hari kemudian, ketika Chen Liren, yang telah kehilangan sebagian amarahnya, tidak dapat menahan undangan Jia Yapeng. Ketika dia bertemu Jia Yapeng lagi, dia melihat bahwa pria Sao Bao itu benar-benar membuka Mercedes-Benz Z600 yang cerah, dan seluruh mata orang itu menatap lurus. Aku akan mengendarai mobil ini. Chen Liren langsung membawa Jia Yapeng ke kursi pengemudi, lalu menduduki kursi pengemudi dan menabrak langit dengan satu kaki pedal gas. Dalam beberapa detik, S600 melesat hingga kecepatan 100 yard. Kemudian saya berkeliling ke seluruh kekaisaran. Untungnya, saat ini tidak banyak polisi lalu lintas di ibu kota kekaisaran, dan tidak ada kamera di mana-mana. Kalau tidak, tiket ngebut Chen Liren sangat diperlukan. MD, mobil ini sangat bagus untuk dikendarai. Saya sudah lama ingin merasakan mobil ini, tapi ayah saya menolak untuk mengganti bendera merah yang rusak di unitnya. Hebat. Mobil ini hebat. Setelah satu putaran, Chen Liren berkata dengan segala macam kegembiraan dan menatap Jia Yapeng dengan mata penuh semangat. Maknanya sangat jelas. Ayo, aku akan memberikannya kepadamu saat aku kembali ke ibu kota kekaisaran lain kali. Sekarang aku akan pergi ke ibu kota sihir untuk melihat produksi animasi. Apakah kamu tidak mau ikut denganku? Jia Yapeng memalingkan matanya. Pergi. Kenapa tidak? Aku hanya akan pergi ke kota ajaib. Tanpa diduga, Chen Liren lebih bersemangat. Saudaraku yang baik, saya tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Saya harus membuktikan bahwa Anda salah. Real estate tidak dapat menghasilkan uang. Hanya pasar saham adalah tempat tercepat untuk menghasilkan uang.
Jadi saya memutuskan untuk pergi ke pasar saham Shanghai dalam beberapa hari. Aku akan pergi dengan pesawat. Lupakan saja. Aku memutuskan. Aku akan menyetir dan mengendarai kepala harimaumu. Aku bisa berkendara hingga 160 yard di jalan raya. Luar biasa. Chen Liren sangat bersemangat dan seluruh tubuhnya gemetar. Persetan, batas kecepatannya 100 km. Kamu benar-benar ngebut. Jia Yapeng memarahi dengan marah. Dia tidak berani mengemudi sejauh 160 yard di jalan raya sepanjang hidupnya. Mengerikan. Tanda petik. Tidak apa-apa. Selama kamu tidak menemui patroli polisi lalu lintas di jalan, tidak apa-apa. Bahkan jika kamu melakukannya, tidak masalah. Wajahku masih berguna. Tidak ada yang akan menjagaku. Chen Liren langsung membantah. Kalau begitu aku tidak akan mengizinkannya. Aku tidak ingin dibunuh bersamamu. Mobil ini milikku. Kamu tidak boleh mengemudi. Jia Yapeng lebih parah. Saudaraku, tanyakan sesuatu padamu. Senyum buruk muncul di wajah Chen Liren. Saudaraku, apakah kamu sudah mendapatkan kartumu? Sertifikat apa? SIM, tentu saja. Omong kosong, saya mengikuti tes beberapa tahun yang lalu. Jia Yapeng tidak bisa mengatakan setengah dari apa yang dia katakan. Dia mengatakan dia mendapatkan SIM-nya beberapa tahun yang lalu. Nyatanya, dia tidak mendapatkan SIM hingga 2016. Itu beberapa tahun yang lalu, jelas 25 tahun kemudian. Di mana dia memiliki SIM sekarang? Wow, aku sudah menangkapmu. Chen Liren tertawa lebih dalam. Saudaraku, tinggalkan mobilmu di sini atau biarkan aku mengantarmu ke Mordu, atau aku akan melaporkanmu ke polisi paman karena mengemudi tanpa SIM, yang akan menahan mobil itu. Kamu jahat. Jia Yapeng menyerah dalam sekejap. Bab 73. TMD, jika aku mengambil mobil yang kamu kendarai lagi dalam hidupku, aku akan menjadi bajingan. Jia Yapeng mengulang berkali-kali saat keluar dari mobil. Orang ini terlalu gila. Dia generasi kedua yang layak. Dia jauh lebih kejam dari dirinya sendiri. Hahaha, lihat janjimu. Kupikir kamu Jia Yapeng adalah kebanggaan surga. Semuanya luar biasa. Aku tidak berharap kamu jahat. Bukankah kamu mengemudi lebih cepat? Aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan dari? Jika Anda tidak mengemudi lebih cepat, Anda akan buta terhadap mobil yang bagus dan jalan yang bagus. Chen Liren tertawa, ekspresi Jia Yapeng semakin tidak nyaman. Kecepatan terendah Chen Liren dalam perjalanan adalah 160. Pada saat tertinggi, orang ini hampir melonjak hingga 200, dan hidupnya akan ketakutan. Artinya, kepala macan tersebut memiliki kualitas yang baik dan mampu ditebus dengan harga 2,5 juta. Kalau tidak perlu menabrak, dan mobil akan dibuang. Tentu saja alasan Chen Liren berani melaju begitu kencang juga terkait dengan sedikitnya jumlah kendaraan berkecepatan tinggi. Ini adalah kecepatan tinggi yang diperbaiki hanya setahun sebelumnya, dan saat ini, kepemilikan mobil Cina kurang dari 1 juta. Sepertinya banyak, tapi menyebar ke seluruh negeri, seperti gerimis. Seringkali tidak ada jejak mobil dalam kecepatan tinggi selama lebih dari 10 menit, jadi orang ini berani mengemudi dengan sangat cepat. Kalau tidak, jika dia berubah ke kecepatan tinggi pada tahun 2020, kecuali mobilnya bisa terbang, dia tidak akan pernah mengemudi dengan kecepatan ini. Kalau begitu kamu terlalu buruk. Jia Yapeng berdiri, menatap Chen Liren dan berkata, saudaraku, hidupmu lebih berharga dariku, dan tidak ada gunanya bermain seperti ini. Bermain? Mulut Chen Liren tiba-tiba menunjukkan senyum pahit. Saudaraku, kamu tidak mengerti banyak hal. Kami hanya bermain terlalu sedikit dan ditekan terlalu keras. Akhirnya, kami ditekan menjadi bendera merah atau digelembungkan dengan keras. Seperti yang baru saja saya lakukan, sebenarnya kami adalah orang miskin. Tanda petik. Tidak tahu malu, jika kamu miskin, tidak akan ada orang miskin di dunia. Jia Yapeng memutar matanya. Betul, Kak, kalau tidak aku bisa menjual mobilmu dan aku akan membayar 2 juta. Kata Chen Liren sambil tersenyum. Persetan, aku butuh 2,48 juta untuk mendarat. Kamu telah menghitamkanku 480.000 dalam beberapa hari. Tidak segelap kamu di penghujung hari. Jia Yapeng mendengus dingin. Bukankah aku melihat mobil ini terbuang sia-sia di tanganmu?
Kamu mengendarai mobil yang bagus seperti Xiali, dan mobil ini tidak berwajah. Chen Liren berkata sambil tersenyum, dan Jia Yapeng tidak peduli untuk memperhatikannya. Keduanya sering begitu bermusuhan satu sama lain, dan keduanya sudah terbiasa. Ayo, iblis sudah datang. Kembalikan mobilnya padaku dan pergi ke bursa sahammu. Aku akan mencari Tuan Dai, kata Jia Yapeng segera setelah turun dari pintu keluar tol. Oke. Setelah mengendarai jalan tol yang begitu keren dan tidak ada energi di kota, aku akan mengendarainya untukmu. Tapi kamu harus mengirimku ke bursa terlebih dahulu. Chen Liren dengan murah hati memberikan mobil itu kepada Jia Yapeng, seolah-olah itu adalah mobil Chen Liren miliknya. Jia Yapeng dengan cepat mengambil kembali kendali Dabeng. Kendaraan tersebut secara bertahap melaju ke daerah perkotaan Mordu yang makmur. Chen Liren berkata, Kak, tolong bantu saya belajar. Saham apa yang harus saya beli? Teknologi pendiri. Jia Yapeng berkata tanpa berpikir. Pendiri teknologi? Maksudmu industri Yanzhong? Mereka sepertinya baru saja mengajukan perubahan nama. Oke, kamu bahkan tahu cerita orang dalam yang begitu rahasia. Aku tidak menyangka kamu memiliki kontak lain selain aku. Chen Liren berkata dengan heran. Saya tidak punya kontak. Itulah yang saya katakan dengan santai. Jia Yapeng mencibir. Mengapa Anda optimis dengan founder teknologi? Apa alasannya? Tanya Chen Liren dengan rasa ingin tahu. Bisakah saya beritahu bahwa founder teknologi adalah satu-satunya saham yang bertahan di tahun 2030, katanya. Hati Jia Yapeng mengeluh tentang pertumbuhan dan stabilitas kinerjanya, dan saham terbesar di dunia. Dia juga kebetulan mendengar pepatah di kehidupan terakhirnya bahwa founder teknologi adalah salah satu saham tertua di Cina, jadi dia mengatakannya dengan santai. Tentu saja, ini bukan penjelasan yang bisa diceritakan Jia Yapeng kepada Chen Liren. Jia Yapeng berkata setelah berpikir sejenak, karena komputer, founder teknologi adalah satu-satunya dari 8 saham yang berhubungan dengan komputer. Menurut spekulasi saya, dunia masa depan pastilah dunia komputer. Jika ada yang menguasai komputer dan teknologi terkait, dia dapat mendominasi dunia bisnis dan bahkan dunia. Jadi bagaimanapun, teknologi pendiri ini harus menjadi serangan terkaya di masa depan, bukan satu pun. Apakah Anda begitu optimis tentang komputer? Chen Liren menggelengkan kepalanya karena bingung. Aku tahu benda itu sangat kuat, tapi terlalu rumit untuk dioperasikan. Mengetik tidak secepat yang aku tulis. Aku merasa benda itu pada dasarnya tidak berguna kecuali bisa bermain game. Bagaimana benda ini bisa mendominasi dunia di masa depan? Aku tidak percaya. Itu milikmu. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya dan menunjukkan jalannya. Dia tidak mendengarkan. Itu tidak ada hubungannya dengan Jia Yapeng. Oke, saya percaya visi saudara saya. Karena Anda mengatakan bahwa founder teknologi memiliki masa depan, semua uang saya akan digunakan untuk membeli founder teknologi. Chen Liren tersenyum. Tidak, jangan dengarkan aku. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Apa yang saya katakan adalah bahwa dari perencanaan jangka panjang, dibutuhkan setidaknya 10 atau 20 tahun untuk melihatnya. Saya tidak percaya Anda dapat menyimpan saham selama 10 atau 20 tahun. Anda harus bermain dalam jangka pendek dan ingin menghasilkan banyak uang dengan kecepatan tercepat. Jadi teknologi pendiri sama sekali bukan pilihan yang bagus. Mungkin itu yang paling banyak kehilangan. Jadi jangan dengarkan saya, kalau tidak saya tidak akan bertanggung jawab atas masalah yang Anda miliki, dan jangan salahkan saya. Kalau begitu, Anda merekomendasikan saya saham yang hanya bisa menghasilkan uang dengan cepat, kata Chen Liren dengan wajah pahit. Bukannya aku tidak ingin merekomendasikanmu, tapi aku benar-benar tidak tahu. Jia Yapeng menghentikan mobilnya. Saat ini, mobil telah tiba di bursa saham merdu, dan berkata dengan lemah. Sebenarnya kamu tidak butuh rekomendasi saya. Kamu pasti bisa menghasilkan uang dengan membeli saham apapun sekarang, tapi pasar saham memiliki resiko. Pasar saham negara kita belum matang, dan jumlah sahamnya terlalu sedikit. Sehingga banyak orang tidak bisa membeli saham jika mereka ingin membelinya tidak mudah bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk membeli saham mereka tidak akan melihat potensi di balik saham sama sekali, selama mereka bisa membelinya agar saham senang, sehingga harga saham akan melambung tinggi.
Pasar saham seperti itu ada kelebihan dan kekurangannya. Keuntungannya adalah sekali ada bagus, semua saham naik bersamaan. Tapi begitu ada jelek, semua saham jatuh bersamaan. Jadi jangan pikirkan saham yang mana Anda bisa menghasilkan uang. Anda hanya perlu mencari tahu kapan harus membuang saham Anda dan kehilangan apa yang Anda miliki sebelum pasar ambruk. Beberapa saham, Anda menghasilkan uang. Bahkan jika terlambat sehari, sungai akan surut dan Anda akan rugi semuanya. Tanda petik. Yah, terima kasih atas saranmu, aku akan bertarung. Chen Liren berkata dengan baik, tapi dia tidak mengingat kata-kata Jia Yapeng. Begitu turun dari bis, seseorang yang sudah lama menunggu di sini menjemput Chen Liren. Hei, semoga kamu beruntung. Jia Yapeng dengan enggan menasihati bahunya. Saat dia hendak pergi, sesosok cantik muncul diam-diam, yang mengejutkan Jia Yapeng. Aku menyeka, bagaimana dia bisa ada di sini? Melihat sosok ini, Jia Yapeng menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. ZHU Kius Hui juga muncul di pintu bursa saham merdu pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar sepatu besi yang rusak. Tidak ada tempat untuk ditemukan. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Anda bisa menebak apakah ZHU Kius Hui adalah pahlawannya. Bab 74. Saya sangat lelah. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang di Cina? Bagaimana pemerintah mereka dapat mendukung begitu banyak orang? Uni Soviet kita memiliki luas tanah 2 kali lipat dari negara lain, tetapi populasinya kurang dari 15 orang. Tapi sekarang Soviet akan memiliki cukup makanan dan tidak mampu membeli vodka. Sungguh luar biasa bagaimana Cina mendukung begitu banyak orang. Berdiri di depan pintu bursa saham ajaib, ZHU Kius Hui mendesah dari hatinya sambil mencoba mencubit jari kakinya yang patah yang akan diremas oleh sepatu hak tinggi. Ada begitu banyak orang di bursa saham ajaib yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk menjalani prosedur pembelian, tetapi ZHU Kius Hui menghabiskan 1 pagi penuh, yang sebagian besar digunakan untuk mengantre dan memadati orang. Tapi untungnya, rencana hari ini berhasil diselesaikan, dan dia akhirnya bisa kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun, ketika ZHU Kius Hui mencoba menghentikan taksi, dia menemukan bahwa taksi yang biasanya tidak digunakan orang sangat populer di pintu bursa merdu. Ada orang-orang yang senang bergegas keluar dari bursa saham merdu tanpa menanyakan harganya. Dia dengan berani mencari taksi untuk mengambilnya. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian kerja, sekilas, mereka adalah pekerja biasa yang biasanya menabung. Sekarang mereka tidak ragu untuk naik taksi, sehingga persediaan taksi sedikit. Selama ada taksi yang diparkir di sini, seseorang akan segera naik ke dalam bis. Hal ini terlihat sangat luar biasa, namun nyatanya dapat dipahami, karena menghasilkan uang di pasar saham semudah mengumpulkan uang. Di pagi hari, saya membeli saham 10.000 yuan. Di sore hari, nilai pasar saham bisa naik setengahnya dan menghasilkan 5.000 yuan dengan sia-sia. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, pasar saham hampir tidak jatuh. Bahkan jika sesekali turun selama 1 atau 2 hari, ia dapat langsung bangkit kembali pada hari ketiga, dan kenaikannya lebih tinggi dari sebelumnya. Uang bukanlah uang di pasar saham, tapi hidung Pinocchio, yang bisa tumbuh keping setiap hari. Oleh karena itu, banyak orang yang dulunya hidup sangat sederhana dan pelit secara naluriah melahirkan rasa bangga ketika melihat uang mereka tumbuh dengan kecepatan yang ajaib. Mereka sama sekali tidak mau melakukan hal-hal yang menghambur-hamburkan uang, seperti bermain, dan sekarang mereka ingin segera merasakannya. Dan orang-orang ini tidak menanyakan harganya, asalkan tidak terlalu mahal, meski biayanya 2 kali lipat. Mereka tidak segan-segan membayar. Misalnya, ZHU Kius Hui telah menghentikan 2 taksi sebelumnya, tetapi ketika pengemudi mengatakan bahwa Anda perlu menambahkan harga mulai $10 untuk naik bis, ZHU Kius Hui terdiam. Dia benci peningkatan nakal ini. Tapi memalukan ketika dia menyerah, orang lain di sekitarnya segera bergegas. Setelah beberapa saat, mereka menetap dengan supir, naik taksi dan pergi. Gila, orang-orang di sini gila. ZHU Kius Hui menghela nafas, lalu meninggalkan bursa dengan berjalan kaki dan berencana pergi ke halte bis terdekat dan naik bis kembali. Tapi setelah ZHU Kius Hui keluar, dia datang ke jalan dengan sedikit orang.
Sebuah mobil berhenti di depan ZHU Kius Hui. Jendela perlahan diturunkan. Seorang pria dengan kepala bulat seperti kakak kedua menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan suara lucu yang terdengar aneh, "Cantik, tidak bisakah kamu menunggu bis? Ayo, sampai jumpa di mana kamu pergi." Masuk ke dalam mobil. Ini terdengar aneh. Faktanya, ini adalah aksen Hong Kong dan Taiwan yang sangat standar. Banyak orang di sekitar saya menunjukkan kecemburuan dan kebencian. Tampaknya kubis yang baik akan dilengkungkan oleh babi lagi. Jika ada dialek yang paling disukai orang saat ini, itu pasti aksen Hong Kong dan Taiwan. Selain popularitas film Hong Kong di Cina pada era ini, yang terpenting adalah orang kaya di Cina saat ini pada dasarnya adalah pengusaha dari Hong Kong dan Taiwan. Karena saat ini Cina baru saja memulai reformasi dan keterbukaan, dan tidak banyak pengusaha dan bos lokal yang menjadi kaya. Orang kaya benar-benar dapat melihat dan memahami hari ini pada dasarnya adalah pengusaha dari Hong Kong dan Taiwan. Saat ini, pasar Hong Kong dan Taiwan sudah hampir berkembang. Untuk berkembang, pemerintah di semua tingkatan di daratan mati-matian meminta para pengusaha Hong Kong dan Taiwan ini untuk menarik investasi, ditambah dengan menjamurnya berbagai raksasa TV dan film pertempuran istana di drama TV. Oleh karena itu, saat ini, di hati orang-orang, telah terbentuk konsep bahwa orang Hong Kong dan Taiwan yang berbicara tentang Hong Kong dan Taiwan semuanya kaya, dan kemudian mereka berpikir bahwa seluruh Hong Kong dan Taiwan adalah dunia yang penuh dengan kekayaan emas. Selama mereka tiba di Hong Kong dan Taiwan, mereka bisa melihat surga dunia. Konsep seperti itu berakar kuat. Sekitar tahun 2010, Hong Kong dan Taiwan masih identik dengan maju, indah, modern dan kaya. Tentu saja, pada tahun 2020, dengan pertumbuhan anak muda Cina, kecepatan pembangunan Cina daratan yang melonjak, dan paparan berbagai media, ada beberapa orang beracun yang menjijikan. Hong Kong dan Taiwan tidak lagi harum, tetapi akan berbau busuk. Tidak ada yang akan memperlakukan Hong Kong dan Taiwan sebagai surga di bumi. Beberapa orang bahkan meminta orang yang diwawancarai untuk membuat daftar kota tingkat pertama di Tiongkok dalam pikirannya saat melakukan survei, dan pewawancara secara khusus menandai kata-kata termasuk Hong Kong, Macau, dan Taiwan pada daftar survei. Akibatnya, lebih dari separuh responden hanya menulis tentang 4 kota: ibu kota sihir, ibu kota kekaisaran, ibu kota iblis, dan desa nelayan. Hong Kong dan Taiwan telah sepenuhnya direduksi menjadi konsep kota lapis kedua. Untuk memulai bisnis, ketika saya mendengar aksen Hong Kong dan Taiwan, saya melihat santana ini, kepala gemuk, sisir mengkilap, dan seorang pria paruh baya diikuti oleh seorang sekretaris pria berkacamata. Ini pasti orang kaya dari Hong Kong. Cantik, masuk ke mobil dan aku akan mengundangmu makan malam ala Prancis. Bos Hong Kong dan Taiwan telah turun dari mobil, mengundang ZHU Kius Hui dengan senyum berminyak dan mengulurkan tangannya. "Maaf, aku bisa pulang naik taksi." ZHU Kius Hui mengambil langkah mundur, menghindari tangan babi asin dari bos pelabuhan, dan kemudian menolak dengan sopan. "Cantik, jangan terlalu blak-blakan. Aku orang baik. Kamu pasti belum pernah makan makanan Prancis. Kamu terlihat sangat cantik. Sayang sekali tidak makan makanan Prancis. Ayo, ini suguhanku hari ini." Pihak lain mengundang lagi dan membuat isyarat undangan dengan sangat murah hati. "Hanya apa yang Anda pikirkan? Bagaimana Anda membuat ZHU Kius Hui merasa sedikit sakit?" "Tidak, temanku akan menjemputku nanti. Kita sudah janjian untuk makan malam bersama." ZHU Kius Hui menolak lagi. Pada saat yang sama, wajahnya menunjukkan kemarahan. Namun pada saat yang sama, pengemudi pusat perbelanjaan juga turun. Dia tinggi dan besar. Sekilas dia penuh kekuatan. Diam-diam muncul di belakang ZHU Kius Hui, menghalangi jalan kembali ZHU Kius Hui. "Cantik, jangan bohong padaku. Aku baru saja melihat kamu memanggil taksi. Jika kamu tidak punya teman, biarkan aku mengantarmu kembali. Jangan khawatir, aku punya banyak uang. Ayo bicara pelan-pelan di dalam mobil." Ketika titik racun yang sangat besar dari buku itu akan menghancurkan para pembacanya, sebuah tangan tiba-tiba muncul di depan ZHU Kius Hui, lalu dia menarik ZHU Kius Hui ke belakangnya. "Kius Hui, jangan marah padaku.
Bukankah aku datang untuk menjemputmu? Suara yang akrab dengan senyuman terdengar, yang entah kenapa melegakan ZHU Kius Hui. Siapa kamu? Bos Hong Kong dan Taiwan mengerutkan kening saat melihat pemuda itu tiba-tiba muncul di depannya. Aku temannya. Jia Yapeng menyipitkan matanya. Siapa kamu Suci? Kami juga berteman dengan nona muda. Kurasa nona muda tidak punya mobil, jadi kami dengan baik hati ingin membawanya pulang. Tidak ada maksud lain. Bos tersenyum, dan kemudian satu sisi tubuhnya memperlihatkan santene di belakangnya. Terima kasih bos, tapi saya punya mobil. Saya bisa membawa pulang teman-teman saya. Jia Yapeng tersenyum dan memperlihatkan Mercedes S600 di belakangnya. Anak muda, jujur dan jangan santai. Kata bos Hong Kong dan Taiwan setengah, hanya di tenggorokannya, karena dia melihat Mercedes-Benz S600. Ini adalah mobil mewah yang tidak mampu dia beli saat dia bermimpi. Ini milikmu. Tepat saat bos siap bertanya, Jia Yapeng mengeluarkan kunci Mercedes-Benz miliknya dan menekannya dengan lembut. Semua lampu Mercedes-Benz langsung menyala, dan dia juga ingat suara pintu terbuka. Kius Hui, saya membeli kepala harimau yang Anda minta untuk saya beli, dan saya membelinya kembali. Jia Yapeng tersenyum dan duduk bersama ZHU Kius Hui yang konyol. Dalam sekejap, dia berjalan pergi, meninggalkan 3 orang yang memakan abu. Ayo pergi juga. Bos menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia tidak terlalu marah, karena uang adalah hal yang paling jujur. Karena orang punya banyak uang, kekuatan mereka pasti lebih kuat dari diri mereka sendiri. Mereka tidak perlu memprovokasi masalah seperti itu dan menghasilkan uang dengan kebaikan demi seorang wanita cantik. Tapi bosnya masih sangat tidak senang, jadi dia menarik pintunya dengan keras, tapi dia tidak bisa membukanya. Permisi bos, waktu saya turun dari bis tadi, saya kunci semua pintunya, dan saya bukakan pintunya untuk Anda. Pengemudi dengan cepat mengeluarkan kunci, membuka pintu kabin, lalu menekan tombol buka kunci dari dalam, dan membuka anti kunci dari 3 pintu lainnya, yang memungkinkan bos, yang wajahnya benar-benar hitam, untuk naik ke bis. Sebenarnya bagus untuk bisa membuka kunci dengan 1 klik. Lagi pula, sebagian besar mobil saat ini masih harus menarik tombol anti-lock secara manual. Bab 75. Apakah ini benar-benar mobilmu? Duduk di posisi copilot, ZHU Kius Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, melihat interior yang sederhana namun mewah dan wajah yang sudah dikenalnya. Di kotak kacamata hitam di atap, ada SIM mobil dengan nama pemilik di atasnya. Selain itu, ini adalah KTP saya. Kedua nama itu sama. Saya rasa Anda bisa percaya bahwa mobil itu milik saya. Tanda seru Jia Yapeng berkata sambil tersenyum dan menyerahkan kartu identitasnya kepada ZHU Kius Hui. ZHU Kius Hui tidak kabur. Dia membuka kotak kacamata hitam dan menemukan SIM mobil. Dengan membandingkan kedua fase tersebut, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa mobil tersebut benar-benar milik pria bernama Jia Yapeng. Yang membuat ZHU Kius Hui semakin luar biasa adalah tanggal pembelian mobil tersebut tepat 3 hari yang lalu, yaitu Bang Dang setelah dia bertemu Jia Yapeng. Gelas anggur ZHU Kius Hui tanpa sadar jatuh di atas meja. Untungnya, ZHU Kius Hui merespons tepat waktu dan menariknya kembali, jika tidak, semuanya akan ditaburkan padanya. Hargamu, apakah kamu bercanda? Napas ZHU Kius Hui sedikit tergesa-gesa. Menurut tawaran Jia Yapeng, tahun ini adalah gaji tahunan sebesar 300.000 yuan. Saya khawatir hanya ada sedikit gaji tahunan yang lebih tinggi di Cina. Tahun ini, bahkan beberapa bintang top akan berbaring di pelukan Jia Yapeng dan menjadi bayi yang baik. Betapapun cantiknya seorang wanita, dia tidak bisa lepas dari godaan uang yang begitu kaya. Tentu saja tidak, tapi ini adalah gaji seorang sekretaris penuh waktu. Jia Yapeng tersenyum. Apa artinya? Itu artinya, itu adalah harga yang aku serakah untuk tubuhmu. Jia Yapeng menjawab dengan sederhana, membuat ZHU Kius Hui di sisi berlawanan berpikir serius untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya. Ini memang kondisi yang sangat menarik, tapi aku tidak menerimanya. Jika kamu masih bersikap seperti itu, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jangan khawatir, dengarkan perlakuan sekretaris bisnisku. Jia Yapeng tertawa.
gaji sekretaris bisnis saya tidak begitu stabil. Saya memberinya 1 dividen. Apa artinya? Sederhana, jika perusahaan menghasilkan 10.000 yuan bulan ini, gaji Anda adalah 10 yuan. Tetapi jika perusahaan menghasilkan 10 juta yuan bulan ini, gaji Anda akan menjadi 10.000. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Sebagai sekretaris bisnis saya, Anda harus bertanggung jawab untuk membantu saya menemukan kekurangan saya dan memperbaiki kesalahan saya dalam bisnis. Semakin banyak penghasilan saya, semakin banyak penghasilan Anda secara alami. Kita terikat bersama. Berapa penghasilanmu bulan lalu? ZHU Kius Hui mengangkat kepalanya dan bertanya. Ketika kamu membuat keputusan, kamu akan tahu.